Minus, iya, dikali minus dulu. Nah, apa yang terjadi? Coba nih. Berarti nilai cos N ini akan selalu negatif. Berarti Gimana? interval yang baru itu min 1 kurang dari min cos N kurang dari 0. Oke. Saya coba tulis dulu ya. Ini saya juga agak bingung nih. Nggak kita bahas, saya takut ini maksudnya jadi tiba-tiba muncul di kekontinuan terus kamu bingung ya. Kita bahas aja nggak apa-apa ya. Nanti untuk materi kekontinuan sepertinya biar saya rekam aja. Kalau nggak pun sempat saya rekam, nanti saya kirim link yang ngebahas kekontinuan. Oke, tapi saya kirim materinya ya hari ini. Oke. Nah, nomor 1. Nah, kita coba ya. Kita punya limit X menuju tak berhingga 2 cos N per N tambah 2. Ini sebenarnya X ya. Kok bisa jadi X, N? Ini sebenarnya X sih. Diganti aja namanya N. Nah, kita punya sifat yang tadi, ini coret-coret dulu ya. Kita punya sifat yang tadi, kita kasih N aja namanya. Biar sama. Dia berada di antara 1 sama minus 1. Begitu kan ya? Tadi siapa yang berbicara? Ica, benar? Elza, tuh kan. Kebalik-balik di sini teh. Oke, nah berarti karena kata Ica ini minus, semuanya dikali minus ya? Betul, kali minus nih. Nah, otomatis ini jadi plus kan? Tanda ketika dikali minus berarti berubah dong ya? Ini min cos N, kemudian besar dari minus 1. Jadi secara tidak langsung sama aja sih. Min cos N itu berada di antara min 1. Sama aja kan? Kalau kita balik lagi begini, ya enggak sih? Betul, bisa diterima itu? Izin ya. Kan kalau misalnya dia min cos N, artinya dia akan bernilai selalu negatif. Sedangkan jika kita tulis di situ kurang dari 1, maka berarti dia boleh pecahan tapi dia positif. Tunggu dulu, maksudnya gimana? Berarti kan itu nggak boleh, Bu? Ini nggak boleh? Iya. Harusnya 0. Oh, maksud kamu min cos N ada di 0 gitu ya? Kita mau yang positif gitu mungkin ya, cos N kecil dari 1 besar 0 gitu bukan maksudnya? Siap, izin Bu, harusnya kecil dari 0, yang positif 1 itu nggak ada, Bu. Tunggu dulu. Kayaknya kita harus buat gambarnya ya, kalau seandainya minus cos. Tetap aja, bentar. Saya taruh kemari, siap. Ini kan fungsi cos itu begini-begini ya. Dari sini nih, 1. Ini begini kan ya? Ya enggak sih? Ini 180 atau 180 itu pi ya. Ini pi atau 180. Di ujung sini 360. Di sini posisinya 0, dia berada di antara 1 sama minus 1 kan. Kalau seandainya dia minus cos, berarti kan cuma diminusin aja ya. Ininya tetap sama. Ininya ini kan minus cos. Jadi tinggal dibalik aja. Kurvanya tetap berada di antara minus 1 sama 1, tetap. Tinggal dikalikan. Misal, saya punya cos 30 misalnya. Cos 30 adalah 1/2. Benar nggak 1/2? Cos 30. Bukan. 1/2 akar 3 ya. Ini jawabannya. Ketika kita minuskan min cos 30, itu kan min 1/2 akar 3 kan? Tetap aja dia berada di sini. Cuman grafiknya itu daerahnya sebelah sini. Tetap aja sama. Kan grafik cos begitu nih, ke sana. Cuman posisi jawaban kita di sini. Kalau ini yang positif, kalau ini yang negatif. Mungkin kamu karena terkecoh sifat kita cuman ini gitu ya. Yang tadi tuh. Sehingga posisinya adalah di antara bisa ya diterima. Betul. Iya ya, saya tuh kadang-kadang suka melupakan sesuatu yang tidak benar gitu. Bisa diterima ya. Tetap posisinya sama kok. Iya, Bu. Terima kasih dengan bertanya.
Nah itu yang saya bilang, kamu itu potensinya bagus, kecerdasan kamu bagus, makanya kalau saya ngajarin kamu dan kamu tersesat oleh saya, itu saya kayak berdosa banget deh. Jadi nggak apa-apa ya, aman ya. Nah kita lanjut lah dulu ya, kalaupun memang nggak sempat ke kontinuan, nanti saya kirim aja videonya. Oke, kita lanjut aja lah, karena terlanjur kita sudah tulis. Nah, terus lanjutnya gimana nih ya, BTW? Ngapain ini sampai sini? Kita ngikutin ini nih, manipulasi aljabar juga. Berarti yang ini saya tinggal masing-masing jumlahi 2. Ini semua gimana caranya ketemu dia? Nah gitu. Gimana caranya ada jawaban? Berarti ini pertama sudah dikali, berarti ini dijumlahkan. Plus aja ya, plus 2. Nah paham ya, plus 2. Artinya semuanya saya jumlahkan 2. Kalau ini saya jumlahkan dengan 2, ini 1. Nah kita lihat dulu, apakah benar dia posisinya kayak gini gitu kan ya. 2 dikurang cos 2, cos N kecil dari 3. Benar ya? Ini benar. Nah, terus apa lagi? Tinggal dibagi sama ini aja. Jadi semuanya, kita kayak memaksa gitu ya. Dibagi dengan N plus 2. Udah, kita isi. Berarti yang sebelah kanan kalau dibagi dengan N plus 2. Ada 1 per N plus 2 kan? Kecil dari 2 cos N per 2. Kecil dari 3 N plus 2. Nah baru kita limitkan, limit tak berhingga. Berarti limit X menuju tak berhingga dari 1 N plus 2 kecil dari limit X menuju tak berhingga 2 min cos N. Nah sebelah sini nggak dapet, pokoknya itu dilimitkan ya. Ini limit dari X menuju tak berhingga. Ini nih yang atas ini. Nah saya pengen nanya, masih ingat nggak kalau kita mau cari limit X menuju tak berhingga dari, boleh sebelah kanan sini, boleh sebelah kiri, sama aja jawabannya, toh di atasnya konstanta kan, nggak ngaruh gitu. Cuman yang bikin dia kenapa kecil besar kayak gini, artinya dia jauh lebih kecil daripada ini, lebih kecil ini daripada ini gitu. N plus berapa 2 ya? Nah masih ingat nggak kalau limit X menuju tak berhingga itu gimana konsep menyelesaikannya di kalkulus? Siapa yang masih ingat? Kalkulus, ini kebetulan nggak 0 ya. Kok tiba-tiba ada soal ini? Nggak tahu, saya ngambilnya dari buku. Disubstitusi, Bu. Gimana? Coba kita substitusi. Berarti main substitusi langsung ya? Ini maksud kamu. Kalau kita substitusi langsung, 3 ditambah tak berhingga tambah 2 gitu ya? Siap, betul, Bu. Terus jadinya 3 per tak berhingga gitu ya? 3 per tak hingga sama dengan 0. Oke. Ini kan disubstitusi jadinya kayak gini. Substitusi jadinya kayak gini. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini jadi. Mungkin yang tepatnya, ini kayak gini nih jawabannya. Ini udah substitusi loh. Kalau disubstitusi nggak pakai limit. Gini cari jawabannya. 3 per tak hingga. Sementara kita mau jawabannya 0. Jadi kita recall kembali. Di kalkulus, kalau dia N menuju tak hingga, nanti dibuka lagi kalkulusnya, mungkin kamu lupa aja. Ya tadi yang saya bilang, kamu tuh kebanyakan agenda, wajar lah. Kalau dia menuju tak berhingga, maka cara menyelesaikan untuk yang tak berhingga adalah kalikan atau dibagikan? Dibagi. Tuh, saya aja lupa ya. Gimana mahasiswa? Nah, bagi dengan pangkat dengan pangkat N tertinggi. Nah, ini baru kita berani ngomong. Kalau kayak tadi itu nggak boleh, karena kalau langsung disubstitusi nanti 3 per tak hingga, bukan limit. Karena ketika kita substitusi, artinya hasil jawabannya, bukan limitnya. Oke, kalau dibagi di pangkat N tertinggi di sini pangkatnya berapa? N tertinggi di sini pangkatnya berapa? Dijawab dong. Pangkatnya? N tertinggi di situ pangkatnya berapa? Pangkat 1,1. bagus. Yang jawab Elza ya. Oke, balik lagi. Mana nih? Ini. N tertinggi di sini pangkatnya 1. Artinya semua angka-angka di sini tuh tinggal kamu bagikan dengan N aja. Limit N menuju tak berhingga 3 per N
per di bawahnya. N per N ditambah 2 per N. Nah, kayak gini boleh kamu substitusi. Sudah boleh. Kalau tadi itu jangan. Kalau kamu langsung substitusi, itu salah nanti jawabannya. Karena masih ada sesuatu yang berbeda ya gitu. Kalau kayak gini udah benar. Jadi ini sama dengan limit X menuju tak berhingga dari 3 per N dibagi limit N menuju tak berhingga dari 1, ini 1 ya, kan ini kan N per N 1, ditambah limit N menuju tak berhingga dari 2 per N. Nah, ini kalau kamu langsung substitusikan, jawabannya adalah 0, betul. Di atas ini, semakin N-nya tak berhingga atau semakin membesar nilai N, maka semakin kecil jawabannya. Artinya, kalau seandainya 0,000, kebalik. Tak berhingga mah gede ya. Misalnya 1000, 1000, sejuta, semiliar, setriliun dan sebagainya, maka ini semakin ke 0. Maka kenapa? Limit N menuju tak berhingga 3 per N itu jawabannya 0 per 1 ditambah 0. Karena kalau yang ini kan konstanta ya, berdasarkan teorema 4.2 yang tadi limit X menuju CB itu jawabannya adalah B. Ini, jadi kita jawabnya betul 0. Jadi kalau di sini adalah 0, limit X menuju tak berhingga 2 kurang cos N per, ini pernya tinggal ya, maaf, N tambah 2, itu kecil dari 0. Berdasarkan prinsip apit, karena dia diapit oleh 0 ke 0, maka limit X menuju tak berhingga dari 2 cos N, ini, karena kebiasaan X ya, ini N tambah 2, per N ditambah 2 adalah 0. Begitu, bisa diterima? Bisa? Ini catatan ya. Ya, sih, sama-sama. Jadi ini nggak ngaruh ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Mungkin kamu mikir ya sampai 0 karena positif, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kan ini nggak kita batasi ya, nggak kita kebetulan sih contoh saya karena yang positif cos X-nya ya. Jadi kalau misalnya ini jadi minus juga nggak apa-apa. Dia berada kan kalau mutlak kayak begini juga, dia mau dia min cos N, mau dia cos N, dimutlakin tetap dia berada di kiri minus 1 kan? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak ingat sama bentuk kurvanya, tapi kalau misalnya kamu ingat bentuk kurvanya digambar aja, oh iya benar kok. Oke, ini jamnya udah jam 3,6, nggak mungkin materi yang baru. Nomor 2 ada yang mau kerjakan? Coba di bawah sini ada nggak? Tidak ada. Nah, inilah materi kita hari ini nih sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Kalau nomor 2 bisa jawab nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Bisa, siap. Ini konsepnya kayak konsepnya aja lah. Konsepnya gimana? Siap bisa, Bu. Iya, siap bisa. Gimana konsepnya? Ini kayak kemudahan ya. Ini curang nih yang susah dapat yang nomor 1 sampai 5, 11, 15. Harusnya ini mau ditak berhinggain. Takutnya ditak berhinggain, tapi nggak apa-apa sih. Kalau ini ditak berhinggain, kamu bisa pakai apa tuh? Misalkan P sama dengan 1/n gitu. Nanti ini jadi P, ini jadi 1/n. Nanti jadinya cos P per P nanti. Ketika P-nya semakin tak berhingga, maka nilainya semakin 0. Bisa juga gitu ya. Tapi kan ini nggak tak berhingga, ini hanya 0. Gimana konsep ngejawabnya? Karena nggak mungkin saya kasih materi kayaknya. Gimana cara ngejawabnya? Nomor 2, saya nulis di sini aja ya, nomor 2. Limit X menuju 0, N, apa soalnya tadi? N cos 1/n. Nah ini, sama dengan 0. Siapa yang mau jawab ini? Jangan orang yang itu lagi dong. Saya belum pernah mendengar suara Tiara. Ada Tiara. Tiara dapat nilai itu enggak? Dapat nomor itu enggak? Tiara? Dapat nomor itu? Dapat? Nomor 1 itu tadi pusat. Oh, nomor 1. Nah, siapa yang dapat nomor 2? Selain yang pernah ngejawab kemarin sama yang kemarin lagi. Takutnya nanti poinnya naik-naik terus gitu. Biar beragam poinnya sama. Yang mendapatkan nomor ini selain yang Saya, Bu. Siapa itu namanya? Coba lihat dulu. Khairun Nisa, Ibu. Oh iya, Khairun. Boleh. Khairun ini gimana? Mana? Khairun? Pertama-tama gimana? Konsep kita tetap sama ya. Cos Z. Nah, Z apapun boleh gitu. Konsepnya. Iya, gimana? N lebih dari sama dengan min 1 Betul. kurang dari 1. Iya, ini mah kayaknya kemudahan ya. Kasihan Elza tadi dapat yang susah, nggak apa-apa lah biar tambah pintar.
Nah, terus gimana? Terus dikalikan N masing-masing ruas, jadi N cos per N lebih dari sama dengan min N kurang dari sama dengan N. Betul, ini min N kecil dari N cos seper N kecil dari N ya. Terus dilimitkan ya. Limit ini hasilnya 0. Limit N cos sama dengan 0. Ini nanti dilimitkan ya. Ini, aduh salah. Bentar. Gak usah saya tulis limitnya, nggak apa-apa ya. Saya kasih jawaban aja biar semua bisa terjawab hari ini. Ini 0 ketika dilimitkan, ini jangan lupa limit X menuju 0 dari N cos seper N itu kecil dari 0. Berdasarkan prinsip Apit, maka ini jawabannya benar adalah ini. Terus yang kedua, saya tengok di catatan aja ya soalnya apa. Kedua kayaknya sama ya. Ini nomor 2, nomor 3 sama. Nomor 3 konsepnya sama nomor tuh udah 310. Konsepnya sama dengan nomor 2, tinggal kamu kali-kalikan aja. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini agak tricky karena dia coba soalnya lihat X kuadrat akar X, ada tambah satunya, sedikit agak tambah satu. Berarti soalnya adalah limit X menuju 0 ini akar X, ngapain dibuat dalam kurung? 1 ditambah sin kuadrat seper X saya buat X ya karena kebiasaan saya X itu sama dengan 0 nih, jawabannya sama dengan 0 nih, jawabannya sama dengan 0. Oke, ada yang bisa jawab ini? Kalau ini konsepnya sama, kamu bisa jawab nomor 2, kamu pasti bisa jawab nomor 3. Hanya kamu tinggal kali-kalikan aja dengan ini dikali N lagi gitu kan ya, atau di N kuadratkan gitu. Nomor 4 siapa yang dapat? Tapi nggak boleh orang yang pernah ngejawab ya, kayak Elza gitu. Elza udah pernah berkali-kali, takutnya nilai Elza tinggi-tinggi terus gitu kan. Harus semua dapat. Siapa ini? Diara, kamu dapat soal nomor 4 enggak? Siap Bu, saya tadi yang nomor 1 Bu. Oh, oke. Oke Adit, kamu dapat nomor berapa Adit? Kamu kayak nomor 1 ya? Boleh tunjuk tangan atau sebagai volunteer yang jawab nomor 4 siapa? Nggak usah khawatir salah, saya bantu kok. Ayo, nomor 4. Ayo dong, satu orang nomor 4. Yang NIM-nya, mari kita naikkan ke atas. Yang NIM-nya berada di yang 2125 tapi genap. Siapakah dia? 21 sampai 25 tapi genap. Ayo. Ayo, biar dapat jawaban. Mana tahu di Saya Bu, Venita. Saya namanya siapa? Venita. Oke. Tapi coba kasih muka wajah dulu, Venita. Boleh dilihatin? Saya khawatir kamu juga pernah maju. Gitu. Oh tidak. Ya siap. Hampir mirip-mirip sama Elza ya wajahnya. Oke, mirip-mirip. Nah, ini gimana caranya, Venita? Konsep awalnya? Izin Bu, karena sin X itu kan selalu ada di range antara 1 sampai 1. Iya. Dan misalnya itu sin kuadrat seper N. Jadi ditentukan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya 1. Jadi 0 kecil dari sin kuadrat 1 per N kecil dari 1. Oke, paham. Jadi kan ini kita mau kuadratin ya, berarti semua ruas dikuadratkan, begitu maksudnya Venita. Cuman Venisa langsung. Ketika kita kuadratin, berarti di sini kan 1 ya, ini kan 1 ya. Terus kecil dari sin kuadrat pangkat seper X kecil dari 1 juga. Lah, ini gimana Bu? Karena fungsi kuadrat selalu positif, ini kan 1 ya, kan kita kecil 1 aja kan boleh Bu, nggak apa-apa, munculkan aja. Karena nilai kuadrat, bukan kuadrat, lebih tepatnya pangkat genap. Ya, saya buat di sini setiap pangkat genap itu selalu positif, berarti dia posisinya di positif ya. Maka ini kan biar nggak 1, paling kecilnya adalah 0.
Nah, ini kenapa dia yang menyebabkan sin kuadrat itu berada di antara 0 sama 1. Karena udah kita kuadratkan dulu. Ketika kita kuadratkan ujungnya kan 1, 1. Lah, kalau kayak gitu kan cukup tulis yang sebelah kanan aja. Tapi kan kita mau ada kiri kanannya supaya kita bisa menggunakan prinsip apit. Maka kenapa dari 0 sampai 1? Bukan dari 1 ke 1. Karena dia akan jadi 1. Kenapa sih 0? Kenapa nggak negatif, Bu? Karena fungsi kuadrat dia selalu positif. Maka dia mulai dari 0 ke atas. Ini nggak usah pakai sama dengan kalau kayak gitu ya. Kan dia besar 0 kalau positif mah. Kita 0 tuh nggak tahu angkanya apa, negatif kah, positif. Nah, begini baru benar. Terus ngapain lagi? Setelah itu di setiap bagiannya itu ditambahkan 1. Jadinya 1 kecil Oh ya, oke. Ya, berarti semuanya ini ditambah 1. Berarti sebelah kanannya 1, kita lihat dulu ya, apakah masih benar. 1 ditambah sin kuadrat 1 per X kecil dari 2, begitu ya? Benar nggak? Iya, Bu. Nah, terus ngapain lagi? Kita manipulasi aljabar aja intinya, agar mirip kayak gini. Terus ngapain? Setelah itu dikalikan dengan akar N. Iya. Kan gampang ya sebenarnya kalau prinsip apit ini. Akar X dikali, ini kali bukan X akar X ya. Salah ini kali akar X. Kalau X akar X nanti X pangkat 3/2 lagi. Kali sama akar X. Berarti kalau dikali akar X, jawabannya kemari ya pindah. Ini adalah akar X kecil dari akar X dikali 1 ditambah sin kuadrat. Nah, kalau ini semua kita kali ya, karena kan kita mau mencocokkan sama ini gitu. Manipulasi aljabarnya seperti itu. Nah, tutup kecil dari 2 akar X. Nah, terus kita limitkan nih. Kalau ini dilimitkan hasilnya berapa? Kirana? Kok Kirana sih? Venita? Asal panggil nama aja ya. Ini 0 ya. Kecil dari limit X menuju 0 akar X 1 ditambah sin kuadrat 1/X. Nah, ini kecil sama dengan 0 juga kan? Karena dia diapit oleh 0, 0. Nah, ini 0 di sana 0. Maka berdasarkan prinsip apit, limit X menuju 0 akar X 1 ditambah sin kuadrat 1/X sama dengan 0. Nah, terbukti deh kalau ini adalah pembuktian. Begitu ternyata nggak sulit ya prinsip apit. Kalau dijadikan soal, suka nggak kira-kira? Untuk soal bonus mungkin mencegah kalau ada, tapi nggak mungkin lah ya, kamu sudah saya kasih bocoran 25 soal, nggak akan salah insya Allah. Belajar yang rajin. Oh iya, kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, kan kamu nggak presentasi nih ceritanya di UAS ini. Jadi, cara buat kelompoknya mau gimana? Atau mau kirim satu-satu? Tapi saran saya mending kelompok deh. Jadi nanti masing-masing kelompok kirim jawabannya ke grup WhatsApp aja, masing-masing kelompok ya. Nah untuk kelompoknya saya serahkan kepada Bagus ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 kadet aja. 5 kadet. Kenapa saya buatin kelompok? Takutnya ada teman kamu yang mentok di situ di soal itu. Sementara ada teman lain yang justru itu bisa jawab gitu. Jadi saling backup aja. Tapi satu orang harus menyelesaikan satu soal yang ditunjukkan tadi. Jadi terdiri dari 5 kadet, masing-masing kelompok 5 kadet. Nanti akan ada 5 kelompok ya. Kelompok. Kemudian saran saya jangan tulis di kertas buku. Kalau misalnya nulis di PPT kira-kira sempat nggak? Saya nanya mau di doc, mau di PDF kan kah, mau tulis di PPT kah? Di mana? Saya nanya dulu sebelum ngambil kesimpulan. Izin Bu, kalau membuat di doc iPad terus dibuat dalam bentuk PDF bagaimana Bu? Boleh. Nah itu aja. Betul di iPad. Oh kamu semuanya pakai iPad ya? Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah berarti kamu screenshot dijadikan satu. Nanti kamu kumpulkan, kumpulkan di grup WhatsApp aja. Kenapa saya suruh kumpulkan di grup WhatsApp? Supaya teman yang lain bisa saling diskusi. Jadi nanti kamu punya jawabannya, tapi pastikan kamu paham apa yang kamu lihat.
Kenapa saya suruh kumpulkan ke WhatsApp? Karena memang kita nggak sempat lagi presentasi. Hayalan saya, kamu itu bisa presentasi di minggu depan. Tapi memang langsung ujian, ada suratnya. Gimana? Siap, saya tanya staf tadi, katanya oh ya udahlah, kalau memang staf sudah berkata-kata, saya mah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Jadi saran saya, nanti bagi 5 kadet, ini tugasnya bagus, izin bagus saya ganggu ya. Nanti kamu aja yang mengaturnya, mau ikutin grupnya Bu Diah juga boleh, mau ngikutin urutan juga boleh. Tapi saran saya kalau bisa berurut aja. Nomor yang pertama, 2, 3, sampai 5, itu satu grup. Terus 6, 7, 8, 9, 10, satu grup. 11, 12, sampai 15, satu grup, sampai ke 25. Mending kayak gitu aja. Supaya kamu mudah ngelihat cheat sheet-nya gitu. Mudah. Walaupun tidak boleh lihat cheat sheet, minimal kamu paham aja dulu ngelihat cheat sheet-nya. Karena kalau berbeda-beda, satu sana, satu sini, satu sana, kamunya malah bingung. Ya. Oke, berarti ini yang kelompok tadi, yang 5 kadet itu usahakan berurut jawabannya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kayak waktu itu udah lewat. Ya. Untuk pengumpulannya terakhir kapan? Kalau pengumpulannya kalau bisa minggu depan hari Kamis itu kecepatan nggak? Kan cuma 1 orang 1 gitu. Kira-kira gimana, Elza? Loh, kok Elza laki-laki? Siap, izin, laptop saya lagi ngehang. Ya, baik, bagus. Kalau minggu depan hari ujiannya kapan? Tunggu dulu, ujiannya kapan dulu ini? Jadwalnya nanti menyusul, Bu. Nanti jadwalnya menyusul. Ya udahlah, kalau ujiannya nanti hari Jumat, saya insya Allah ada di sana minggu depan ya. Minggu ini aja saya kebetulan ada agenda. Paling telat ngumpul 1 hari sebelum ujian aja, gimana? Memastikan kamu sudah paham, udah diskusi bareng teman, sudah menulis di cheat sheet-nya masing-masing, dan paham apa yang kamu tulis sebelum siap ujian, kumpulkan. Tapi syaratnya H-1 ujian. Saya berharapnya ujiannya nggak terlalu cepet ya, H-1 ujian kumpulinnya. Gitu. Bisa? Siap, bisa, Bu. Bisa, sip, terima kasih, bagus. Berarti saya titipkan ke Bagus. Awalnya rencananya saya mau nggak sampai 25 sih, mau sampai 15 aja. Tapi ternyata kok bisa jadi 25 ya. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya semua orang dapat tugasnya 1 agar adil. Termasuk ketuanya sebagai Bagus misalnya. Tetap nggak apa-apa dikasih tugas 1 kan, nggak berat ya Bagus? Siap tidak, Bu? Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau kayak gitu Bagus yang tutup sekarang.